Mari kita optimalkan prestasi akademik dan non-akademik. Miftahul Ulum. Yes, yes, yes. Tuhan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak berlama-lama langsung saja acara yang pertama yaitu yang akan dibuka oleh Ustaz Nasir. Kepada beliau dipersilakan. Mari kita buka acara rapat kerja panjang tahun ini dengan harapan semoga acara demi acara yang akan kita gelar pada malam hari ini positif akhirnya adalah menemukan titik temu dan kesepakatan guna keberlangsungan program Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum selama setahun yakni 2025-2026 atau bisa setengah dipakai 2024-2025. Semoga acara acara pada ini berjudul Allah Taala mendapatkan amanah dari kesempatan dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dari berbagai yang kita semua adalah dirinya walaupun mencontoh dari sallallahu alaihi wasallam billahi taufiq Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz dari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Madrasah yang akan dipimpin oleh Mila Tutuplania. Kepada beliau silakan dipersilahkan. Tiada
Mana dianya, Bu? Ada tidur. Oh, tidur sudah. Ngantuk mana? Adiknya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Musabina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Guru, Ustaz, Ustazah Yayasan Miftahul Ulum yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di Villa Sahab Tigen Pasuruan dalam rangka rapat kerja untuk membahas program kerja di tahun 2025. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustazah yang saya hormati, tema yang saya angkat pada rapat kerja kali ini adalah optimalisasi peningkatan akademik dan non akademik. Jadi kalau melihat tema ini, maka kita sebagai pendidik, sebagai ustaz, ustazah harus terus semangat untuk meningkatkan kualitas di dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik, kepada semua santri, agar peningkatan akademik maupun non akademik itu benar-benar tercapai. Indikatornya apa? Kalau peserta didik kita bisa berprestasi dalam mengikuti lomba akademik seperti KSM maupun SAIL, itu bisa meraih prestasi paling tidak tingkat kecamatan gitu. Kalau bisa tingkat kota, lebih baik lagi tingkat provinsi, apalagi sampai bisa juara tingkat nasional. Ini prestasi di bidang akademik contohnya. Prestasi di bidang non akademik, sebentar lagi bulan Januari ada POR seni. Dipersiapkan anak didik kita yang punya bakat tahfidz. Guru tahfidznya dimaksimalkan, bagaimana anak didik kita bisa juara tingkat kecamatan, tingkat kota, atau catur yang kesenian. Kalau ada yang punya bakat catur, itu masuk potensi
seni atau non akademik. Intinya saya harapkan ustadz-ustadz ini bagaimana bisa bersinergi, bisa memajukan bagaimana prestasi akademik maupun non akademik itu bisa benar-benar tercapai dengan baik. Jadi yang di depan mata Porseni, ada lagi yang kurikulum dinia atau pesantren itu musabaqah antar madrasah tanggal 22. Kalau di tahun 2023 kemarin ada 2 yang meraih prestasi bidang Al-Quran sama kaligrafi. Untuk tahun ini paling tidak bisa mempertahankan atau bisa juara umum. Amin, amin. Saya tunggu karena sudah di depan mata. Tinggal beberapa hari lagi, 1 minggu lagi bersama. Ini juga optimalisasi di bidang peningkatan non akademik. Jadi semua punya peran, baik itu guru umum maupun guru agama, guru tugas. Jadi punya peran masing-masing. Kalau semuanya bisa meraih prestasi, maka lembaga kita insya Allah akan dipercaya oleh masyarakat. Amin. Sehingga ke depan bisa kita menarik SPP. Sebelum kita menarik SPP, kita perbaiki dulu. Kita buktikan kualitas lulusan, baik itu lulusan RA, MI, MTS, MA, lulusan Yayasan Miftaul Ulum ini benar-benar punya potensi, kualitasnya bagus, sehingga bisa dipercaya masyarakat. Kita narik SPP itu sesuai. Jangan SPP-nya mahal tapi kualitasnya tidak ada. Oleh sebab itu, ke depan nanti kalau memang dibutuhkan untuk menarik SPP, saya siap untuk menarik SPP, asalkan buktikan dulu kualitasnya. Makanya optimalisasi peningkatan akademik dan non akademik ini salah satu indikator sebagai bukti kepada wali murid bahwa Miftaul Ulum itu benar-benar semangat di dalam mendidik putra putrinya sehingga berprestasi. Itu nanti yang kita jadikan alasan kepada wali murid untuk menarik SPP. Tapi kalau prestasi gak ada, kualitasnya biasa-biasa, ya mendingan gratis saja. Kita kelola dengan bantuan BOS maupun PBB atau BUP. Jadi itu sebagai pengantar dari saya selaku ketua yayasan dan kepala madrasah. Mudah-mudahan kita semua tetap sabar dalam menghadapi anak didik yang agak nakal, yang tidak bisa diatur. Itu memang sebuah tantangan sebagai pendidik yang harus kita hadapi.
Walaupun sekarang itu eranya sedikit-sedikit diliput, diekspos ke media sosial, akhirnya kita menjadi sorotan. Sudah banyak buktinya. Jadi hati-hati, tidak usah mengandalkan hukuman dengan kekerasan fisik. Hindari itu. Silakan beri hukuman yang lain yang bersifat mendidik, karena sekarang itu eranya sudah beda dengan era waktu saya dulu. Kalau saya dulu, terus terang guru ngaji saya itu, kalau saya tidak bisa, lalu hukumannya dipukul sama penjalin sampai membekas. Kalau bilang sama orang tua, saya tadi sama guru ngaji dipukul pakai penjalin, nah saya yang dimarahi, malah ditambah. Sekarang ada murid yang dihukum dengan kekerasan, lapor polisi, diekspos ke media sosial, di video. Itu era sekarang beda ya. Jadi mari kita tunjukkan sifat kesabaran kita dalam menghadapi anak didik yang punya aktif, yang punya sifat-sifat yang agak tidak sesuai, misalkan nakal. Cara memberikan hukuman dengan cara yang didik tanpa kekerasan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan supaya tidak terlalu malam. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan tempat pelayanan konsumsi, karena kemampuan dari yayasan yang bisa diberikan hanya ini. Mudah-mudahan dapat rezeki yang lain. Amin. Niat kita kesini demi untuk membuat program selain represi, supaya program ini nanti di tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan rencana. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan acara inti, marilah kita tutup acara ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dullah kepada beliau dipersilakan. Amin. Semoga kedepannya kalian hadirin atau mutawallimin menjadikan madrasah dan pondok pesantren yang bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunzina biha min al-awwal wal akhir wa tahdina biha liman hadith wa tata'ana biha insya'a wa tarfa'una biha indana darajat wa tuballighuna biha al-khayrat wal khairat wa ba'da al-mamat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Diketuai oleh Raker oleh Ustaz Habib Ketua Sidang dan notulen saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, tetap semangat ya. Walaupun MC-nya adem ayem tapi kita tetap harus semangat begitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai raker yang kemarin sudah setengah perjalanan di Praraker. Insyaallah sudah banyak menemukan beberapa kesepakatan. Tinggal sekarang kita finishing dan juga pemantapan apa yang sudah kita sepakati bersama di Praraker tempo hari kemarin. Oleh karena itu kepada Bapak Operator dimohon untuk menampilkan hasil dari Praraker kemarin guna kita sisipkan komisi-komisi yang dianggap dan diprioritaskan oleh kita serta bisa untuk kita laksanakan kepada anak didik kita, lingkungan kita, serta madrasah kita. Apa yang menjadi kita program ini nantinya sesuai nggak dengan keadaan lingkungan serta karakteristik dari siswa kita. Kalau memang sesuai, dianggap bisa, dikira perlu, dianggap penting, maka kita akan menyisipkan dan itu semua sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Seperti itu ya. Bagaimana Bapak Operator, sudah siap untuk mengoperasikan? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin hasil dari Praraker. Oleh karena itu dimohon kepada setiap komisi, mulai dari komisi A, komisi B, komisi C, D, itu membuka kembali program panjenengan. Kami akan membahas dari komisi yang perlu kita bahas terlebih dahulu, kayaknya komisi B. Mengapa? Karena komisi B terkait kesiswaan. Oleh karena itu kita bahas terkait komisi B, apa yang perlu kita sisipkan dan kita buat program ke depannya, yang mana acuannya barusan dibutuhkan oleh siswa sesuai dengan lingkungan dan masyarakat dan bisa untuk dijalankan oleh pihak lembaga. Kalau itu sesuai, namun lembaga tidak mampu baik di bidang kegiatan maupun pendanaannya, ya mohon maaf jangan dipaksakan. Mengapa? Karena itu juga harus menyesuaikan dengan ADART atau RAPBS ya. Anggaran itu ada apa tidak, bisa apa tidak, memungkinkan apa tidak. Seperti itu. Monggo. Kita tampilkan komisi B. Apa? Programnya harian, mingguan, penegak. Kenapa kok saya bilang rancu? Karena kita harus memilah dari harian itu programnya apa, dari mingguan itu programnya apa, dari bulanan itu programnya apa. Jadi agar bisa terbentuk sebuah program yang bisa kita tulis dengan disebutkan kepada RKT. Kira-kira saya bahas dulu dari program harian. Di harian itu kira-kira selain pembacaan pembiasaan Asmaul Husna, ada lagi gak yang mau ditambahkan di harian? Begitu. Ada. Kalau bisa kita terapkan pembiasaan baca nadom. Oh, Karena iya. kan nanti kalau terbiasa dari setiap harinya, ketika kegiatan imtihan itu anak-anak gak perlu menghafal lagi, udah terbiasa menghafal dan udah kedengaran setiap hari kan Ustaz. Jadi gampang untuk mementaskannya lagi. Karena yang saya lihat untuk pementasan sekarang ini, itu saya lihat per kelasnya hafal segini, belum hafal gitu Ustaz. Nah, itu gak dibaca setiap hari, Pak? Enggak. Kalau dulu kan dibaca setiap hari. Iya. Karena mungkin ini kebiasaan yang mulai sudah Maksudnya Ustaz, ketika ada gurunya mungkin Ustaz, karena anak-anak lebih terpantau. Takutnya kalau nggak ada gurunya di kelas yang ketika membaca, ya itu
Takutnya ada yang membaca, ada yang tidak, ada yang berguru, takutnya kayak gitu. Anak itu terbiasa macam karena guru. Kalau sudah kita buat program habis Asmaul Husna, ada guru tidak ada guru, wajib baca nadom. Kan pas waktu Asmaul Husna itu kan juga Ini ada program tambahan Ustaz berupa baca nadom setelah Asmaul Husna langsung. Sebenarnya untuk baca nadom itu seperti yang disampaikan Ustaz Hamid sudah terbiasa juga. Cuma karena ada pembiasaan Asmaul Husna sama doa bersama yang nadom ini sudah sedikit menurun. Jadi sudah tergeser dengan adanya kegiatan pembiasaan Asmaul Husna. Jadi saya harapkan itu kalau ada tambahan kegiatan bukan berarti menghilangkan kegiatan yang sudah ada. Boleh ditambah, tetapi yang sudah ada itu jangan dihilangkan. Tidak apa-apa, langsung setelah Asmaul Husna nanti guru tugas dilanjutkan dengan instruksi untuk membaca nadom sesuai dengan nadom yang ada di kelas masing-masing. Jadi nadom itu harus dibawa setiap hari. Jadi nadom wajib dibawa setiap hari. Siapa yang menjaga untuk mengawasi anak-anak itu? Ya, kalau ada guru yang sudah datang, guru yang mempunyai jam pertama. Kalau ada yang lambat, ya saya harapkan tidak ada yang lambat, guru tugas untuk mengawasi supaya anak-anak benar-benar membaca nadom. Kalau tidak ada yang mengawasi, contoh Asmaul Husna, tidak ada yang mengawasi, itu kadang walaupun Ustadz Hasid membaca Asmaul Husna, anak-anak nyapu, keluar masuk kelas, beli jajan gitu, keluar, tidak ada gurunya. Jadi saya setuju untuk disegarkan kembali, untuk dibiasakan kembali untuk nadom itu. Waktunya setelah Asmaul Husna, cukup ya. Bahkan kalau dari saya itu ada pembiasaan membaca surat-surat pendek ini untuk dibaca secara serentak dalam surat-surat pendek, atau dari guru Al-Qur'annya itu dibiasakan untuk membaca surat pendek walaupun masih jilid 1, karena jilid 1 kemudian fokus ke jilid 1-nya. Jilid 1 itu kan materi yang formal. Untuk tambahan anak-anak kan seperti di TK itu sering dilatih membaca surat-surat pendek, akhirnya kan bisa walaupun masih jilid 1, tetapi surat pendeknya apa?
Jadi kalau anak kecil itu yang paling peka itu pendengarannya. Kalau disuruh menentukan tulisan mungkin kan masih sulit. Contoh, Qul huwallahu ahad ya. Itu kalau anak kecil kan tidak mungkin bisa menentukan ini tulisan Qul huwallahu. Tapi secara hafalannya kuat, menirukan dengan cara mendengar. Jadi di situ kelebihannya kalau anak kecil. Tidak apa-apa walaupun masih jilid 1, jilid 2, dibiasakan membaca surat-surat pendek. Apalagi guru tahfidz. Guru tahfidz wajib hukumnya. Guru tahfidz wajib hukumnya mentakror surat-surat pendek. Wajib. Jadi tambahannya ada 2 Bu. Selain nadhaf juga surat-surat pendek. Untuk waktunya kapan? Kalau yang nadhaf tadi setelah Asmaul Husna. Untuk Al-Quran kalau dibagi 3 hari begitu gantian. 3 hari nadhaf, 3 hari surat pendek. Rabu Kamis itu sudah ada di takdir itu. Kamisnya praktek sholat dan doa-doa, Rabunya kan surat pendek. Surat pendek. Hari Kamis itu berjalan ya surat pendek. Kamisnya praktek sholat dan doa-doa. Pada Ustaz Hamid selaku ketua sidang raker. 1 diniyah. Wali kelas 1 diniyah pikirnya anak kalau memang ada kita tinggal jalannya. Kelas 2 berarti kelas 1 gak ada nadhaf. Ini kesempatan karena tidak ada nadhaf, katanya Abang tadi diganti surat-surat pendek. Kelas 1 karena nggak punya belum nadhaf. Masalahnya bisa disisipkan doa apa itu namanya surat-surat pendek yang nantinya durasinya sesuai dengan kata gurunya itu, apa 5 menit apa 10 menit begitu ya. Untuk kelas 1 sepakat ya. Kelas 1 surat pendek. Kelas 2 wali kelas 2 diniyah atau ubis. Ya oke, itu nanti dengan data siapa saja yang tidak punya. Kalau yang punya semua tinggal jalankan programnya. Wali kelas 3 berarti tajwid untuk kelas 3. Nanti didata Ustaz yang tidak punya atau sobek atau apa itu bisa beli kembali. Agar apa? Agar anak-anak bisa membaca dengan maksimal. Wali kelas 4 kan di kelas 3 ya. Kelas 4 wali kelas 4 ya pakai tauhid ya berarti. Oke, kelas 5 Itu sebelah sampai juga. siapa? Namanya itu nahu. Oh, Julia. Pakai Julia, Imriti. Ya bulu Rodi Ramadan. Wahuri. Ya alhamdulillah itu apa? Iya. Kelas 5. Kelas 6. Mana kelas 6? Ayo apa? Alfia. Seperti kolam Mamadu. Terus kelas 1 MTS. Jilid 1 Kelas 6 Alfia dari depan berarti Ustaz ya? dari depan. Dari depan. Oke. Kelas 1 MTS. Mana? Yang ini kan. Oke. Dari komisi Ustaz. Tuh, komisi B. Komisi B. Berarti itu ditambah kolomnya di atasnya 1 itu mungkin apa langsung diganti Ustaz? Harian itu. Hariannya langsung diganti. Ya.
Ya, Mas Robin bisa berselancar. ya tak pindah ya. Udah, Mas Robin Pindah ininya tak? juga. Tak pindah. Bener tak boleh dikasih Pak? Ya pindah ini nih. Oh gitu. Jadi ada kamu dalam kurung mingguan ya apa-apa. Walking the streets at night, holding my hand so tight. Love never felt so right, but now I'm haunted. I'm sleeping alone at night, think of you all the time. Can't help but realize you're all I wanted. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights that I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. I've been emotional ever since we let go. Lost all my self-control, if I'm being honest. Said that we'd give it time, thought by now I'd be fine. Still broken up inside, just like a promise. And I can't erase